Kita ulang lagi deh ya videonya. Oke, baik teman-teman, itu tadi video tentang gimana proses untuk LNG ya, gas yang dan crude oil yang dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata bahan bakunya banyak yang menggunakan itu ya, termasuk tadi ya banyak banget aspal yang kita lewatin, bahkan ada chemical yang dipakai juga buat apa tadi, ada pasti ya BPM juga dan electricity dan sebagainya. Nah, sekarang dengan panas bumi atau geothermal ini seperti apa ya kita lihat. Geothermal. Geothermal refers to producing energy from the internal heat of the Earth. The internal heat of the Earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from the Earth's original formation. Geothermal wells are drilled into the Earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the Earth using water and steam. Hot water from the Earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of geothermal development are in the most volcanically and tectonically active regions of the world. Though geothermal energy is currently a small player in the world's energy mix, one of its key advantages is its reliability and consistent power generation, which means it can provide baseload electricity. Concerns with geothermal include the accidental release of CO2 and hydrogen sulfide emissions stored in the Earth's groundwater that is often used to carry geothermal heat to the Earth's surface. Additionally, drawing heat from the Earth's crust can, if done irresponsibly, lower the ground temperature below the surface. The upfront costs for geothermal energy production are relatively high. It is expensive to carry out the seismic sensing, test well drilling, confirmation testing,
and other necessary preliminary investigations to ensure that your new geothermal plant will be capable of meeting desired production. That's geothermal. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke slide-nya ya. Itu tadi tentang geothermal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke. Suara saya masih terdengar jelas? Koneksi internetnya masih bagus? Masih bagus, Bu. Jelas ya? Oke, makasih. Oke ya, ini dasar dari materi yang akan kita sampaikan. Dasar hukumnya adalah PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 tahun 2019. Ya, ini PMK yang masih digunakan sampai sekarang. Ya, Bismillah. Ini objek PBB bumi dan bangunan Pasiap tentang pertambangan. Ada migas dan non migas. Migas itu non migas itu terdiri dari panas bumi, minerba yaitu mineral dan batu bara, dan ada mineral non logam dan bebatuan. Untuk mineral non logam dan berbatuan itu yang mengelola PBB-nya adalah Pemda. Sementara selain itu adalah pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini potret migas ya, pertambangan ada migas ya, ini offshore gitu ya, lepas pantai. Dan ini ada pabum, panas bumi atau geothermal. Nah, ini kita coba ke panas bumi dulu ya. Ini lapisan, ini tempat kita bisa buat main bola teman-teman. Nah, di bawah itu digali sampai 5 km ke bawah, kurang lebih ya, 4 sampai 5 km ke bawah. Di sini ada sumur yang tempatnya apa namanya? Ini panah ke atas nih, hot water, gas bumi ya, panas bumi. Panas buminya itu diambil. Kemudian ini lapisan-lapisan bumi dibawa ke turbin dan generator, di proses heat exchanger yang udah didinginkan diturun lagi ke atas gini ya, kemudian generator, turbin ini jadilah ditransfer jadi energi listrik yang nanti akan dikirimkan ke banyak entah ke pabrik ataupun ke rumah-rumah penduduk yang ini ya dijadikan energi listrik. Oke, ini kurang lebih seperti itu energi panas bumi. Objek pajak PBB migas dan panas bumi. Ini area onshore, artinya daratan, ya ada rumah-rumah, ada pepohonan gitu ya. Seperti biasa selalu ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplacement. Ini areal yang dikenakan PBB migas dan panas bumi gitu ya, yang biru-biru ini. Terus areal wilayah kerja. Nah, ini offshore, ya, lepas pantai. Yang kuning ini area yang dikenakan PBB migas, areal offshore, areal wilayah kerja ini yang di garis merah ini, gitu kan ya. Nah, objek PBB sektor pertambangan migas, apa aja yang dimaksud dengan bumi dan bangunan? Bumi yang ini adalah wilayah kerja minyak dan gas bumi dan panas bumi sebagaimana tercantum dalam KKS, kontrak kerjasama. Dan areal di luar wilayah kerja migas merupakan satu kesatuan secara fisik tidak terpisahkan. Areal yang secara fisik tidak terpisahkan meliputi areal memiliki satu koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat wilayah migas dengan atau tanpa pembatas. Kayak tadi ya, lepas pantai tadi ya, pembatas fisik. Areal yang terhubung dengan wilayah kerja migas melalui sungai, jaringan pipa, jalanan atau jembatan, ya, jaringan pipa bawah laut, gitu ya, yang terhubung. Bumi
Kalau PBB migas terdiri, jadi nanti ada 3 SPPT-nya nih teman-teman. SPPT untuk offshore, untuk onshore, untuk tubuh bumi. Beda dengan perkebunan, SPPT-nya 1. Nanti ya kalau migas, SPPT-nya ada 3. Yang onshore terdiri dari apa? Daratan ya, areal produktif, belum produktif, tidak produktif, dan emplacement. Offshore dan tubuh bumi. Tubuh bumi itu ada eksplorasi dan eksploitasi. Nah, coba sekarang teman-teman 15 orang pertama tolong scoring keeper kasih poin. Jelaskan pakai bahasa daerah masing-masing. Apa sih bedanya tubuh bumi eksplorasi dan eksploitasi? Silahkan pakai bahasa daerah ya. Pakai bahasa sendiri ya. Silahkan. Apa sih itu eksplorasi dan eksploitasi?
Oke, terima kasih ya. Lucu bahasanya. Oke, thank you teman-teman ya. Jawaban teman-teman sudah sangat baik ya. Saya jadi belajar bahasanya keren-keren. Oke, baik. Siapa di sini yang pernah nonton Dora the Explorer? Pernah? Nemenin Waktu ponakan kecil, nonton? Bu. Waktu Dulu, Bu, waktu kecil. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sampai kesel, Bu. Nanya mulu. Jadi Dora the Explorer ya. Aku peta ya, nyala peta kan Dora the Explorer, explore. Dia butuh peta karena apa? Masih mencari titik lokasi yang mau dicari gitu ya, mau dia kunjungi, explore. Masih dicari, ada nggak ya gas buminya di situ? Ada nggak ya minyaknya di daerah Kalimantan, di Bontang dulu ya waktu pencarian tuh dieksplor dulu, dicari dulu, pakai segala macam ilmu dan teknologi ya. Pakai satelit juga ada nyarinya tuh dieksplor. Setelah akhirnya wah ada nih di sini kandungan minyaknya, ada nih kandungan gasnya, ada nih kandungan panas buminya. Nah, kan itu harus diambil ya, diangkat dari dalam bumi atau dalam laut gitu ya. Lepas pantai gitu. Nah, itu kan ngangkutnya dari dalam tanah, dalam bumi gitu ya, dalam laut itu dieksploitasi ya. Itu dieksploitasi. Kalau masih cari itu eksplorasi ya. Jadi kalau eksplorasi belum tentu ketemu apa namanya, belum tentu ada di dalamnya itu tambangnya ya. Kalau eksploitasi memang dia sudah diambil ya. Dieksploitasi emang udah ada produk tambangnya ya. Oke, sekarang selanjutnya. Sebentar ya, kok ini kenapa nggak mau di next? Oh ya. Nah, ini tadi yang migas, sekarang panas bumi. Wilayah kerja panas bumi itu sebagaimana tercantum dalam nama-nama perizinannya itu ada izin panas bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, ada kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi atau penugasan pengusahaan panas bumi ya. Apa namanya? Ini mana nih? Ya, areal di wilayah luas kerja. Sebentar ya, ini oke, sorry. Oke, baik. Areal di luar wilayah kerja panas bumi merupakan satu dan secara fisik tidak terpisahkan. Ini juga sama ya ketentuannya. Ini tentang panas bumi. Kalau yang tadi tentang migas. Kemudian selanjutnya ini juga sama apa yang dinamakan. Ini kalau panas bumi itu adanya onshore sama tubuh bumi. Kenapa offshore-nya nggak ada? Mungkin karena nggak ada di laut ya, Bu. Iya, betul. Namanya juga panas bumi ya. Dia drillingnya dari daratan ya, drillingnya dari daratan ya. Nah, tubuh bumi tetap tentang eksplorasi dan eksploitasi ya. Oke. Nah, ini tidak termasuk objek PBB migas, ini selalu sama baik perkebunan maupun perhutanan dan pertambangan. Ini tercantum di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB ya. Nanti apa pasalnya teman-teman harus sudah sangat familiar ya, apa saja yang tidak termasuk objek PBB. Oh iya, tolong dicatat ya yang menjawab via Zoom maupun via WA Group, merespon, tolong diberikan poin ya. Nah, bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Permukaan bumi. Ini permukaan bumi, areal perairan lepas pantai. Nah, lepas pantai offshore. Ini areal offshore, ini garis pantai ya, di lautan gitu ya. Areal produktif, ini di tubuh bumi. Ini sektor pertambangan, terus permukaan bumi ini areal daratan onshore. Nah, ini areal produktif nih, udah ada kilang minyaknya. Nah, ini areal belum produktif atau atau areal tidak produktif. Ini M+, di mana di
Di atasnya dibangun pabriknya nih, pengolahan minyak buminya, mes karyawannya, tempat ibadahnya, dan sebagainya, area lainnya ya. Selanjutnya, kenapa ini? Sebentar ya. Nah, ini areal produktif. Zona well pad atau well cluster yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi. Terus areal belum produktif, areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Dia masih dieksplor, kemungkinan besar sih ada minyaknya atau panas buminya, tapi belum pasti gitu ya. Kalau udah pasti ya pasti dieksploitasi ini. Terus kemudian areal tidak produktif sama seperti di perkebunan dan perhutanan, yaitu tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi gitu ya. Areal emplacement kita sudah tahu semua kurang lebihnya seperti ini ya, kantor, perumahan, pabrik yang di atasnya dibangun bangunan-bangunan tersebut. Jadi ada 3 SPPT, onshore, offshore, dan tubuh bumi. Ya, itu sendiri-sendiri SPPT-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan NJOP-nya? Untuk yang onshore. Ini definisi-definisinya tidak usah saya sampaikan lagi ya, karena tadi sudah dibahas. Sekarang kita cari tahu aja NJOP-nya berdasarkan apa sih ditentukannya. Nah, kalau untuk areal belum produktif, berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Jadi lokasi di tanah tersebut itu berapa sih harganya gitu ya. Artinya kan dia belum produktif ya, belum dikeruk minyaknya gitu ya. Terus kalau areal yang udah produktif, yang udah pasti ada tambangnya itu hasil tambangnya bagaimana? Yaitu penyesuaian NJOP per meter persegi areal yang belum produktif disesuaikan. Kemudian untuk areal tidak produktif, areal NJOP sama yang belum produktif. Areal penyesuaian ini sama ya. Nah, terus emplacement perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Total NJOP bumi onshore, total luas areal bumi dikali total luas bumi ya. Nah, penentuan NJOP bumi yang offshore yang di lepas pantai ini berdasarkan Per Dirjen Pajak nomor 93 ya tahun 2019. Ini 11.458. Ini angkanya udah given. Terus kalau yang untuk NJOP tubuh bumi yang eksplorasi kan belum ketahuan ya ada apa enggak panas buminya gitu ya. Gasnya ada apa enggak belum ketahuan juga gitu ya. Ini Rp140 saja per meter perseginya. Terus penentuan NJOP tubuh bumi eksploitasi. Penentuan tubuh bumi yang dieksploitasi artinya apa? Udah ada nih panas buminya, udah ada nih hasil tambangnya. Caranya gimana? Gitu kan ya. Ditentukan berdasarkan nilai jual pengganti yang merupakan hasil perkalian pendapatan minyak dan atau gas bumi dengan angka kapitalisasi gitu ya. Hasil pendapatan tahun lalu. Kenapa tahun lalu? Ya kan karena tahun ini baru mau dibayar. Jadi berdasarkan pendapatan tahun lalu. Jadi kalau mau cari tahu berapa sih PBB tahun 2021 yang harus dibayarkan, maka dilihat dari khusus untuk yang tubuh bumi eksploitasi dari omset tahun lalu tuh berapa. Omsetnya didapat dari apa sih? Minyak berapa juta barel dikali harganya berapa per barelnya gitu ya. Itu hasil pendapatan kemudian dikali angka kapitalisasi. Angkanya adalah 10,04. Ini given juga ya. Udah dari sananya lah angkanya. Terus penentuan NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan bangunan baru ya. Nah, ini nilai bumi. Nah, ini sama angka kapitalisasi migas panas bumi sekian ya. Tubuh bumi eksploitasi minyak bumi ini keputusan Dirjen Pajak nomor 93 tahun 2009. Ini ya. Nah, tubuh bumi eksplorasi 140. Kalau tubuh bumi eksploitasi migas pabum yang belum menghasilkan NJOP tubuh bumi eksplorasi. Tubuh bumi eksploitasi migas dan pabum hasil pendapatan dikali angka kredit. Tubuh bumi eksploitasi migas panas bumi ini hasil pendapatan dikali angka kredit ya. Untuk migas, penjualan kotor sebagaimana tertuang dalam Financial Quarterly Report triwulan keempat tahun sebelumnya dalam satuan rupiah. Walaupun harga minyak itu biasanya ditentukan dalam dolar, sehingga dicari dulu kurs rupiahnya berdasarkan KMK yang berlaku pada masanya tersebut.
Nah, ini untuk migas. Untuk panas bumi gimana? Hasil produksi uap yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak dikali harga uap. Ditambah hasil produksi listrik yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak dikali harga listrik. Nah, ini harga uapnya sekian, harga listriknya sekian, ya. Ditambah harga produksi listriknya, ya. Oke, baik, teman-teman. Ini secara umum yang perlu diketahui hanya ini saja ya, teman-teman. Kalau untuk tahu rincinya, detailnya, teman-teman bisa buka modulnya. Sekarang kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Saya kasih soalnya di WA Group, teman-teman tolong kerjakan. Semuanya harus posting, tapi tolong scoring keeper untuk 15 orang pertama yang posting, tolong diberikan catat poinnya ya. Silahkan lihat ke WA grupnya. Bumi dan bangunan ya. Nah, sekarang kita yang bumi dulu. Teman-teman, nanti pada saat ujian jangan lupa yang satuannya hektar harus dijadikan meter persegi dulu. Karena NJOP itu kan nilainya per meter persegi, bukan per hektar. Nah, 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi ya. Jadi nanti jangan lupa yang 100 hektar tadi dijadiin meter persegi dikali 10.000 ya, jadi 1 juta. Terdiri dari apa? Areal produktif, belum produktif, tidak produktif, dan emplasmen ya. Emplasmen bagian buminya tuh ada yang di atasnya dibangun pabrik, gudang, kantor, mes karyawan ya. Ini nilai-nilainya. Ini diketahui ya semuanya. Jadi untuk yang bumi totalnya adalah untuk bangunan bagaimana? Untuk bangunan ini ya, matematisnya seperti ini. Sehingga untuk onshore PBB-nya bagaimana? 120. NJO PTKP-nya kenapa nggak dipakai? Karena dalam satu objek itu hanya boleh digunakan 1 kali NJO PTKP. Nah, yang digunakannya di mana? Di yang NJOP-nya yang lebih besar ya. Jadi NJO PTKP-nya di sini tidak kita gunakan. NJKP-nya 40%, tarifnya 0,5%. Sehingga PBB terhutangnya 241 juta untuk yang onshore. Untuk yang areal tubuh bumi bagaimana? Nah, hasil pendapatan triwulan 1, 2, 3, 4 dikali ini ya berapa? 20.000 ini kursnya 1.150. Setelah dikalikan total pendapatannya 148 miliar sekian. Jangan lupa dikalikan dulu angka kapitalisasinya 10,04 didapatlah hasil 1 triliun sekian. Nah, sehingga NJOP-nya 1 triliun 494 dan seterusnya. NJOP TKP-nya 12 juta, NJKP-nya 40%, ini dikali 40% dan dikali tarif. Dapatlah PBB terhutangnya 2 miliar 989 juta sekian-sekian. Nah, silahkan teman-teman untuk yang masih belum betul, masih ada salah, silahkan diperbaiki dulu ya. Sekarang diperbaiki dulu, biar nggak lupa. Nah, nanti ya, silahkan diperbaiki dulu. Gitu. Silahkan diperbaiki. Ini apa namanya, ini saya kasih ya, screenshotnya saya kasih ke teman-teman jawabannya. Tapi teman-teman perbaiki dulu di kertas latihannya ya. Oh, sorry. Diperbaiki dulu biar nanti kalau ujian nggak lupa ya. Ini saya kirim jawabannya di Bu, izin bertanya, Bu. Yes. Silakan. Berarti SPPT-nya itu berarti PBB terhutangnya itu terpisah ya, Bu, antara bumi sama permukaan itu. Iya, betul. Kayak tadi itu ya. Nggak dijumlah gitu antar dua. Enggak. Seperti tadi di slide ya, SPPT-nya memang ada 3. Kalau untuk untuk migas itu bahkan ada onshore, offshore, dan panas buminya, ya. Oh gitu ya, Bu. Kasih, iya. Bu. Iya, sama-sama.
Silahkan teman-teman perbaiki dulu. Habis itu ini sudah sambil memperbaiki untuk yang masih salah. Setelah sudah diperbaiki, ada tugas berikutnya untuk teman-teman, yaitu teman-teman mencari pokok supaya lebih mendalami lagi ya, teman-teman mengeksplor lebih jauh apa sih nih gitu loh tentang sektor pertambangan gitu ya. Teman-teman tolong cari putusan pengadilan pajak. Nanti saya kasih linknya di link sekretariat putusan pajak, sekretariat pengadilan pajak. Di situ nanti teman-teman menelaah sengketa antara Fiskus, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dengan pemohon banding, yaitu wajib pajak. Fiskus itu atau DJP sebagai terbanding. Nanti kita lihat pokok sengketanya itu apa. Jadi bisa jadi ada perbedaan persepsi pemahaman. Untuk kasus-kasus sengketa antara lain misalnya contohnya gini, banyak yang nggak ngeh. Mereka ngehnya itu kalau areal tidak produktif kan dia cuman rawa, dia tidak menghasilkan apa-apa, cuman jurang. Ya itu harusnya nggak ada PBB-nya dong. Yang ada PBB-nya ya yang ada kebunnya aja sawitnya, misal yang ada hutannya aja atau yang ada panas buminya aja yang menghasilkan. Sementara area-area yang kayak sungai, jurang, seluas itu masa ditagihin PBB sih, sehingga mereka memberikan angka dalam SPPT PBB-nya itu tidak sesuai dengan peraturan perpajakan gitu ya, sehingga menyebabkan mereka diperiksa. Diperiksa itu keluar SKP, surat ketetapan pajak plus sanksi-sanksinya. Sehingga mereka keberatan, mengajukan keberatan pasti akan ditolak. Keputusan keberatannya akan menolak permohonan wajib pajak. Mereka nggak terima, sehingga mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nanti hakim yang akan memutuskan. Nah, teman-teman tugasnya adalah mencari salah hasil putusan pengadilan pajak tadi. Ya, kita explore. Terus cara membahasnya gimana? Nanti saya berikan contoh ya. Ini contoh file dari kakak kelas kalian yang sudah mereka buat gitu ya. Nanti kita akan diskusi ya teman-teman, ada perwakilan teman-teman yang akan presentasi. Ini jumlah mahasiswa di kelas ini ada 28 ya, betul ya? Ada 28, saya izin membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah nomor absen 1 sampai 7, nomor absen 2 adalah 8 sampai 14, masing-masing kelompok 7 orang ya. Kelompok ketiga adalah nomor absen 15 sampai 21, kemudian kelompok 4 absen 22 sampai 28 ya. Cara mengerjakannya gimana? Ya, nanti saya berikan contohnya ya, cara mengerjakannya seperti apa. Tapi teman-teman nggak saklek harus mirip seperti ini. Jika teman-teman ada ide lain atau ada hal lain yang ingin disampaikan, kreasi-kreasi baru itu welcome to explore your idea ya, gitu. Bebas, pokoknya nggak terpaku ini. Ini hanya one of an idea how to present hasil analisis teman-teman. Oke ya, saya kasih contohnya ya, dan kasih linknya. Silahkan langsung boleh dikerjakan. Nanti kalau ada kelompok yang sudah selesai, tolong langsung aja, Bu, kami udah selesai, kami mau presentasi duluan. Kelompok yang presentasi duluan gitu ya, itu per member dapat poin 4, tolong scoring keeper dikasih poin. Yang nomor 2 presentasi setiap membernya dikasih poin 3 dan seterusnya ya. Ini saya cari dulu ya linknya sebentar. Ini contoh ya, ini contoh dan beserta linknya. Silahkan teman-teman dikerjakan. Kan ya. Monggo langsung dikerjakan. Masing-masing kelompok kalau mau bikin WA group sendiri juga boleh, mau discuss di sana. Oke ya, silahkan dilanjut.
Bu. Ya, sudah terlihat. Oke, thank you. Ya, ini Diceritakan tadi aja nggak apa-apa. kelompok kami baru menemukan ini di areal offshore. Ini dari pemohon. Oh iya, nanti Eni. mohon izin sebentar, maaf David. Nanti teman-teman ketika melengkapi PPT-nya, silahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan perusahaan-perusahaan ini atau informasi lain yang ingin dieksplor, silahkan teman-teman juga boleh diperkuat dengan mencari informasinya di Google, ya. Searching aja di Google nanti, ya, atau di sumber-sumber yang lain. Silahkan. Oke, monggo lanjut. Ya, ini dari Eni East North Ghana Limited. Dia tidak menyatakan bahwa dirinya itu tidak memiliki dan memperoleh manfaat atas tubuh bumi karena sampai saat ini KKS mereka masih dalam tahap eksplorasi, yaitu tahap studi geologi dan survei geofisika. Jadi menurut NIS ini mereka sebenarnya belum layak dikenakan pajak sekian gitu. Intinya seperti itu, Bu. Mereka menyatakan bahwa keberatan dikenakan pajak eksploitasi padahal mereka baru tahap eksplorasi. Gitu, Bu, intinya, Bu. Oke, Mungkin Fadil mau menambahkan. Oke, silakan. Fadil, ada mau tambahkan, Fadil? Thank you ya, David ya. Gak ada? Gak ada yang mau menambahkan dari Ya, kelompok 2? Bu, jadi untuk yang menurut pemohonnya itu kan tidak apa ya, wilayah tersebut itu belum termasuk, masih tahap eksplorasi. Jadinya menurut pemohon itu luas objek pajak areal offshore-nya itu adalah 0 meter persegi, sedangkan untuk menurut diskusnya itu ada sekitar 2 triliun meter persegi gitu, Bu. Karena perkiraannya si pemohon itu masih tahap eksplorasi. Sedangkan menurut terbanding itu berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 ayat 2, kemudian pasal 5 angka 1, pasal 11 dan hingga pasal 33 Undang-Undang Migas itu bahwa pemohon banding itu merupakan badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi karena telah diberikan satu wilayah kerja berdasarkan production sharing contract yang hak atas wilayah kerja tersebut tidak meliputi hak atas tanah permukaan dan wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak sesuai Undang-Undang Migas. Sehingga ditetapkan sebagai subjek pajak PBB yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak PBB atas offshore lepas pantai tersebut. Jadi pokoknya karena sudah ada perjanjian kontraknya bahwa PT Eni East North Ghana Limited ini sudah memiliki wilayah kerja tersebut sehingga tetap dianggap memperoleh manfaat dari wilayah tersebut. Ya, terima kasih ya Mbak Fauziah ya, betul sekali. Teman-teman coba lihat akibat direksi dari atau bagian keuangan dan teks dari Eni East North Ghana Limited tidak belajar PBB, tidak ikut kelas online-nya PBB, dia nggak tahu kalau eksplorasi pun objek PBB, coba bayangin. Jadi nanti teman-teman ya, walaupun kelihatannya ilmu yang kita pelajari sederhana gitu, tapi coba ternyata belajarnya kalian untuk mengetahui objek atau bukan objek pajak PBB, ternyata itu bisa coba nilai dispute-nya, nilai sengketanya berapa? Coba deh dibuka, dilihatin angka yang angka yang sengketanya berapa? Yang tadi tabelnya berapa coba? Miliar ya? 2 miliar coba teman-teman. Kelihatannya 2 miliar meter.
Iya, gitu, luas wilayah. Terus pajaknya berapa? Sengketa pajaknya berapa coba? Berapa rupiah? Ada di bawah, ada nggak? Itu kan meter persegi ya. Kalau rupiahnya berapa? Ada penjelasannya berapa rupiahnya? Isinya 2 miliar ini semuanya, Bu. Kenapa? Yang di area lainnya dia nggak mengakui semuanya. Nggak ada nilai rupiahnya nggak? Berapa selisih PBB-nya? Nih sengketa Nggak ada, rupiahnya? Bu, cuman selisih luasnya aja, Bu, belum dirupiahkan. Belum dirupiahkan. Oke. Nanti kalau dirupiahkan lagi kan itu yang dieksplorasi itu kan ada nilai rupiahnya kan ya. Nah, teman-teman bayangin, kelihatannya sederhana teman-teman belajar kita, tapi coba ini baru satu sengketa, padahal banyak sengketa lainnya, ya di migas, ya di pertambangan lainnya, belum lagi di perkebunan, perhutanan, bahkan sampai ada yang sengketanya tuh puluhan miliar, hanya gara-gara tidak paham wajib pajak itu objek apa bukan gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu kalian ini yang teman-teman dapat itu tidak sederhana. Ilmu teman-teman itu ketika di-sharingkan ke para wajib pajak yang bergerak di bidang perkebunan, perhutanan, pertambangan itu sangat bisa menyelamatkan tax planning mereka. Misalnya kawan-kawan punya om, punya tante, punya kerabat gitu ya, yang bekerja di bagian finance and tax manajernya atau division tax manager divisionnya itu tax division ya. Terus kalian ngobrol, iya om itu eksplorasi atau bagian yang tidak produktif itu kena PBB loh. Masa sih, kan nggak ada sawitnya kan, nggak ada panas bumi ya kan, masih dieksplor. Enggak om, kena itu ada PMK-nya sekian om, PMK sekian itu juga ada di undang. Oh gitu. Nah nanti dia akan menyiapkan cash flow dari perusahaannya untuk membayar PBB di tahun depan gitu. Bayangin gitu ya, dari slide sederhana ternyata bisa menyelamatkan cash flow gitu ya, menghindari sengketa yang memakan energi ini, karena mereka kan pasti untuk sengketa yang besar pakai pengacara atau membayar ekstra budget gitu kan ya untuk mengikuti proses persidangan gitu. Jadi semoga ya teman-teman ilmunya kita semua yang kita dapatkan, apapun mata kuliahnya itu benar-benar entah saat ini atau suatu hari nanti dapat bermanfaat gitu ya, menjadi jalan manfaat untuk banyak orang gitu. Dan itu kalau dari sisi teman-teman memberitahu ke fiskusnya gitu. Terus bagaimana jika nanti suatu hari teman-teman fight menjadi petugas pajak? Ya kalian akan membantu menyelamatkan uang negara gitu kan ya, uang negara masuk APBN dan itu bisa membantu banyak orang gitu. Apalagi di musim Covid seperti ini, uang APBN bisa bantu untuk memberikan vaksin gitu ya. Itu kan uang dari pajak gitu. Membantu untuk dibelikan subsidi pendidikan, kesehatan dan sebagainya ya. Artinya kita berdoa sekecil apapun informasi yang kita terima itu tidak ada yang kebetulan, suatu hari pasti akan bermanfaat insya Allah ya. Baik teman-teman, karena waktunya juga sudah habis, nanti tolong silakan teman-teman ini sekalian untuk tugas ya, nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Silakan kerja eksplor dengan sebaik-baiknya gitu ya. Saya minta maaf jika selama pembelajaran kita ini ada salah hilaf saya. Kemudian terima kasih untuk kebersamaan dan tetap semangatnya teman-teman untuk belajar hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, amal soleh kita semua ya. Semoga belajar kita tidak pernah ada yang sia-sia, selalu dihitung sebagai pahala kebaikan untuk semuanya ya. Baik, sehat-sehat ya semuanya. Sekali lagi maaf lahir batin, alhamdulillah kelas kita sudah terselenggara dengan baik ya. Kalau kita nggak dikasih sehat sama yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin kita bisa belajar dengan baik ya. Apapun kita syukuri. Baik, terima kasih ya semuanya ya. Saya menyudahi kelas kita hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih ya. Selalu Bu. Ya.